Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 11 Juli 2025. Gereja memperingati Santo Benedictus Abbas. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini Yesus memberikan pesan yang sangat tegas pada para murid-Nya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sepintas terasa keras dan menakutkan, tapi di balik pesan itu Yesus ingin mengajak para murid agar memiliki sikap hidup yang baik dan benar di tengah kehidupan bersama-sama dengan yang lain. Saudaraku terkasih, Yesus tidak pernah menjanjikan jalan yang indah, jalan yang mudah. Ia mengingatkan bahwa menjadi pengikutnya berarti siap menghadapi tantangan, ketidakadilan, bahkan penganiayaan. Namun ia juga tetap memerintahkan kita untuk tetap bijak, tulus dalam menghadapi semua persoalan yang kita hadapi di dunia. Bijak atau cerdik seperti ular berarti kita harus mampu membaca situasi dengan cermat, menghindari bahaya dengan hikmat dan tidak sembrono dalam mengambil tindakan. Tulus seperti merpati itu bicara tentang hati yang bersih, niat yang murni, dan kasih yang tetap menyala meski dilukai. Pesan ini jelas agar kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan cinta yang tak terbatas. Saudaraku terkasih, apa yang disampaikan Yesus pada para murid dalam Injil hari ini sangat relevan dengan kehidupan kita zaman ini. Kita bisa menyaksikan kehidupan di sekitar kita, di bangsa ini, banyak konflik yang terjadi. Kita bisa melihat kebencian pada sesama dan agama tertentu terus terjadi. Kita juga bisa melihat banyak pejabat kita yang suka berbohong di mulut dan janji indah, tapi ternyata dalam kenyataan sebaliknya, korupsi terus merajalela. Kita hidup berdampingan dengan orang-orang seperti itu. Inilah tantangan dan juga peluang bagi kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang baik dan benar. Kita dipanggil untuk tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, kebencian dengan kebencian, tapi kita dipanggil untuk mencintai, mengasihi sampai tak terbatas. Mengasihi, mencintai dengan tulus. Maka tetaplah menjadi saksi Kristus yang baik. Percaya, sukacita akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.